Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 1 Juli 2024, Pekan Biasa ke-13. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Amos, bab 2, ayat 6 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah sabda Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Sebab mereka telah menjual orang benar untuk mendapatkan uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah perempuan muda yang sama sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memusnahkan orang Amori dari depan mereka. Orang-orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan kuat seperti pohon tarbantin. Akulah yang menuntun kalian keluar dari tanah Mesir dan memimpin kalian 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kalian menduduki negeri orang Amori. Sesungguhnya, aku akan mengguncangkan tempat kalian berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tak dapat melarikan diri. Pemegang panah tak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tak akan terluput, dan penunggang kuda tak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Matius, bab 8, ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu hari, banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. In obsequio Jesu Christi. Istilah in obsequio Jesu Christi yang diterjemahkan sebagai dalam ketaatan terhadap Yesus Kristus atau mengikuti jejak Kristus memiliki berbagai macam pengertian. Salah satunya adalah pengertian dari sudut pandang para Karmelit. Menurut para Karmelit, menjadi pengikut Kristus berarti bersedia mengikuti setiap langkah dan pekerjaan yang dilakukannya. Para pertapa di Karmel hidup dalam kesetiaan khusus atau obsequium kepada Kristus, melakukan penaklukan kembali tanah suci Kristus atau diri sendiri sebagai bait Allah melalui pertempuran rohani atau melawan godaan dan kelemahan badan dengan meniru penderitaan Kristus yang tersalib. Mereka harus menerima kemiskinan, penebusan dosa, keheningan, kesendirian, doa, dan puasa,
mengikuti hukum Kristus, bersedia melakukan segala sesuatu dalam namanya, mengenakan perlengkapan senjata rohani untuk melucuti kekuatan jahat dalam diri dengan cara berdoa dan bermeditasi berdasarkan kitab suci. Dalam semua ini, terutama melalui merenungkan hukum Tuhan dan membacakan Mazmur, mereka menampilkan diri Kristus atau in persona Christi. Dengan memperhatikan jejak Kristus dan mengikutinya, bukankah kita akan sampai pada Kristus itu sendiri? Kutipan dari Donald Budgert Occam, Walking in the Footsteps of Jesus. Menjawab panggilan Yesus. Selalu mudah untuk mengatakan, "Ya Tuhan, saya mengikuti Engkau." Yesus mau menguji kita dan memastikan bahwa kita tahu arti menjadi pengikut Kristus. Yesus ingin memastikan bahwa kita benar-benar siap menjadi murid-Nya yang sejati. Ia tidak memanggil orang yang tidak memenuhi syarat. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan dua pernyataan yang mungkin menakutkan bagi para pendengarnya. Pertama, pernyataan Yesus bukan untuk mencegah para pendengarnya mengikutinya, tetapi untuk memberi mereka satu cara untuk memurnikan batin. Yesus menjelaskan kepadanya bahwa siapapun yang mengikutinya tidak ada jaminan kenyamanan dan kemudahan duniawi. Sayangnya, hanya beberapa orang saja seperti yang Yesus harapkan. Itulah sebabnya banyak orang menghindari salib, pengorbanan, dan pertobatan. Mereka mengharapkan pahala materi yang langsung dan berlimpah dalam mengikuti Yesus. Singkatnya, motivasi mereka hanya bersifat materi dan kenyamanan. Kedua, Tuhan lebih lanjut mengejutkan para pendengarnya dengan pernyataan yang merendahkan orang yang meninggal. Perkataan Yesus sebenarnya tidak dimaksudkan untuk merendahkan orang yang telah meninggal atau mengabaikan perintah untuk menghormati dan mengasihi orang tua. Yesus hanya ingin menekankan bahwa setiap pengikutnya perlu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Dalam mengikuti Yesus, berarti tidak ada jaminan materi, dan salib adalah persyaratan yang diperlukan. Maka dapat dimengerti bahwa orang-orang yang egois tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati dan abadi. Banyak orang menjadi kecewa dan tidak mau menjadi pengikutnya. Yesus akan memberikan anugerah yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Kita diminta untuk selalu setia mengikutinya dan menjadi alatnya yang rendah hati bagi keselamatan jiwa-jiwa. Ketika kita setia menjawab panggilan Yesus, Ia akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi kita setiap saat. Tulisan oleh RPFX Tri Prasetyo Occam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, sabdamu menerangi langkah kami. Semoga hati kami senantiasa berkobar mewartakan sabdamu dalam langkah laku hidup kami, sehingga semakin banyak orang diselamatkan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.